Rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali melanjutkan materi tarbiyah kita yang kita sudah sampai pada materi tentang nikmat dan azab kubur. Ya, nikmat dan azab kubur. Yang pertama adalah fitnah kubur, itu pertanyaan dua malaikat kepada manusia. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan malaikat yang diajukan kepada manusia yang sering kita dengarkan, itu tentang pertanyaan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak semudah itu dijawab sesuai dengan hafalan, ya, tidak dijawab sesuai dengan hafalan. Namun dia dijawab sesuai dengan amalan ketika di dunia. Ya, seseorang itu akan mampu menjawab pertanyaan tiga ini sesuai dengan amalannya ketika dia di dunia. Misalnya tentang man robbuka, siapa Robmu. Ya. Ketika dia di dunia, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam ini, yang tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dia yakini di dalam hatinya, maka dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Begitu pula dengan ketika dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak, satu-satunya ilah, sembahan yang hak untuk disembah. Ya. Ketika dia yakin hal itu, maka dengan mudah akan menjawab, ya, pertanyaan malaikat. Begitu pula dengan tentang ad-din, ya, tentang agama. Ya. Ketika seseorang ditanya tentang agamanya, maka dia tidak ditanya apa, maka dia akan menjawab tidak sesuai dengan hafalan. Mungkin ketika di dunia banyak orang bercanda bahwa ya saya akan menghafal itu. Ya. Bahkan saya pernah jumpai orang seperti ini. Dia mengatakan, kalau begitu saya hafal saja. Padahal ya tidak semudah itu kita katakan ketika kita sudah berhadapan dengan ya para malaikat. Ya. Itu akan dijawab sesuai dengan ya amalan. Bagaimana pengamalannya tentang di ad-din ini. Begitu pula dengan tentang Nabi Muhammad SAW atau tentang nabinya. Ya, man nabiyuka. Ya, ketika seseorang meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai qudwahnya, sebagai suri teladannya, yang orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, keluarganya, hartanya, bahkan ya seluruh yang ada di muka bumi ini, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan itu. Disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW ketika beliau bersama dengan para sahabat, ketika menguburkan jenazah, dan kemudian Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum was'allahu tathbit, fa innahu al'an yus'al. Ketika Nabi SAW selesai menguburkan jenazah,
Kemudian beliau meminta kepada para sahabat supaya dimohonkan ampun kepada orang yang baru-baru dikuburkan tersebut. Istaghfiru li akhikum was'al lahu at-tathbit atau as-sabat. Ya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan as-sabat, ya, untuk dapat menjawab pertanyaan dari malaikat. Fa innahu al-an yus'al, karena pada saat ini dia sedang ditanya tentang Rabb-nya, tentang dinnya, tentang nabinya. Itu yang akan ditanyakan orang yang yang akan dikubur, yang baru-baru selesai dikuburkan, langsung ditanya oleh para malaikat. Kemudian dalil tentang azab dan nikmat kubur, saya kira ini banyak ayatnya, bisa dibuka surah Al-An'am ayat ke-93. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walau tara idh-dhalimuna fi ghamaratil maut. Ketika apakah kalian tidak melihat idh-dhalimuna fi ghamaratil maut? Alangkah dahsyatnya ketika orang zalim itu ketika menghadapi sakratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat basitu aydihim, memukulnya dengan tangannya. Kemudian malaikat mengatakan akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Al-yawm, pada hari ini atau saat ini, tujazawna 'adzabal huni, kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Disebabkan karena dahulu ketika dia hidup di dunia mengatakan terhadap Allah, mengatakan tentang Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairal haqq. Mengatakan sesuatu terhadap Allah, sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan ketika mereka hidup di dunia, mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan ayat ini sebagai dalil tentang adanya azab di dalam barzakh dan kenikmatan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kubur itu ada azab dan ada nikmat kubur. Dan azab yang diarahkan kepada mereka dalam konteks ayat ini terjadi sejak sakratul maut menjelang dan sesudah mati. Itu kata beliau. Disebutkan juga di dalam surah Ghafir ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. An-nar yu'raduna, neraka akan ditimpakan di waktu pagi dan petang kepada Fir'aun dan para pengikutnya.
Kemudian pada hari kiamat dikatakan kepadanya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat di atas dijadikan dalil bagi akidah Ahlus Sunnah tentang adanya azab di dalam kubur. Ya. Adapun dalil as-sunnah, ya, di antaranya hadis dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan ini diulangi, ya, sampai 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, ya, kita sering baca ketika akhir salat, ya, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min a'dzabi jahannam, ya, wa min fitnatil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnati masih dajjal. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan orang mukmin, ya, dengan dibentangkan tikar dari al-jannah, ya, dikenakan pakaian dari al-jannah, dan dibukakan pintu baginya ke arah al-jannah yang mendatangkan aroma yang harum. Ini bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat kubur, ya, serta diperluas tempatnya di dalam kubur seluas mata memandang. Sebaliknya, ya, keadaan orang kafir dibentangkan baginya tikar dari neraka, dibukakan pintu yang mengarah ke neraka yang mendatangkan panas dan aroma busuk, serta disempitkan tempatnya di dalam kubur sampai tulang belulangnya saling merangsek. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu adalah benar adanya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kedua penghuni ini sungguh sedang mendapat azab, dan tidaklah keduanya diazab karena melakukan dosa besar. Ya. Adapun salah satunya karena berbuat namimah, adu domba, dan yang kedua karena tidak membersihkan air kencingnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur, ya, disebabkan karena adu domba dan tidak membersihkan setelah dia buang air kecil. Ya. Kemudian sebab azab kubur, ya, ada secara global, ya, misalnya jahil terhadap Allah, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah Allah, kemudian jatuh dalam kemaksiatan, ya, dan tidak bertaubat. Kemudian mufassal, ya, secara rinci, ya, tadi kita sebutkan bahwa tidak bersihkan atau tidak bersih dari kencing, ya, ketika dia sudah buang kecil tidak membersihkan baik-baik. Kemudian namimah, ya, adu domba. Ini biasakan orang dengan mudah untuk mengadu domba saudaranya supaya orang bisa, ya, berkelahi, berpecah belah. Ya. Justru sebaiknya kita aslihu bainahum, senantiasa memperbaiki di antara mereka ketika ada perkara-perkara yang membuat orang berpecah. Kemudian gulul, mengambil harta rampasan sebelum dibagi, ya, dusta, mengabaikan Al-Quran, zina, riba,
Ya, semuanya ini adalah merupakan ya sebab azab kubur. Ya. Kemudian di antara nikmat kubur, ya, tadi juga sudah kita sebutkan, ya, di antaranya dilapangkannya kubur, dilapangkan kuburnya, ya. Kemudian diberi penerangan, kemudian tidurnya seperti pengantin, ya. Orang yang orang yang sudah menikah, dia tahu itu bagaimana orang tidurnya pengantin, ya, sangat indah, yang tidak dirasa itu sudah subuh lagi bagi yang sudah menikah, dia tahu bagaimana pengantin baru. Ya. Kemudian kuburnya ibarat taman surga, ya, dari sisi tikarnya, pakaiannya, harumnya, kemudian memandang ke dalam surga, amalnya diserupakan dengan seorang yang indah penampilannya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu, ya, dia akan datang seperti seorang yang indah penampilannya. Ya, itu pula dengan amal buruk, dia akan datang, amalan itu akan datang seperti seorang yang datang dengan jelek penampilannya. Maka ketika kita ingin berbuat, maka kita berupaya untuk senantiasa beramal kebaikan. Karena amal yang kita lakukan itu akan diserupakan dengan, ya, seorang yang berpenampilan indah ketika kita sudah dikubur, itu akan datang. Kemudian yang terhindar dari fitnah dan azab kubur, ya, syahid fi sabilillah, ya, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabilillah ini adalah mati dalam peperangan, ya. Kemudian yang mati dalam keadaan riba, ya, menjaga perbatasan kaum muslimin. Kemudian yang mati di hari Jumat, ya, yang mati di hari Jumat itu tentunya bagi orang-orang yang beriman, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga salatnya. Adapun orang yang mati di hari Jumat, kemudian dia tidak menjaga salatnya dan seterusnya, maka dia tidak mendapatkan atau dia tidak terhindar dari azab kubur. Wallahu taala alam. Kemudian yang mati karena sakit perut, ya, yang mati karena sakit perut, ya. Karena ini juga disebutkan di beberapa riwayat bahwa orang yang mati dalam keadaan sakit perut itu disebutkan syahid. Orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa sesuatu yang berat, ya, kemudian dia meninggal seketika, orang terbakar, itu syahid, ya. Tapi dia disebutkan, ya, syahid yang kecil, ya, bukan disebutkan syahid fisabilillah. Kemudian di antara bentuk azab kubur, ya, kuburnya disempitkan, ya. Kuburnya disempitkan. Kemudian amalnya diserupakan dengan seorang yang buruk penampilannya, kemudian dipukul, ya, dipukul oleh malaikat. Kemudian kuburnya ibarat jurang dari jurang neraka, ya, baik itu tikarnya, pakaian, panas api neraka, yaitu gambaran azab neraka, azab kubur. Kemudian di antara amal yang menyelamatkan dari azab kubur, ya, pertama banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari azab kubur tersebut. Kemudian banyak membaca surah Al-Mulk, terutama di malam hari, ya. Ya, di malam hari itu disunnahkan kita untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam kalau bisa. Kemudian banyak mengerjakan amal soleh, banyak
mengerjakan amal soleh ini juga bisa menghindarkan kita atau menyelamatkan kita dari azab kubur. Baik, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah, materi tentang tarbiyah pada malam ini kita cukupkan sampai di situ, dan kita akan pindah pada buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya sudah baca-baca muqaddimah ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, ya ternyata itu buku yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali itu. Beliau tulis Ihya Ulumuddin. Ya, cuma Ihya Ulumuddin ini berkaitan dengan berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Ihya Ulumuddin berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Namun Imam Ghazali ini mencantumkan banyak hadis-hadis dhaif sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, sehingga Syekh atau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, karena beliau ada juga seorang muhaddis, sehingga beliau bukan muhaddis ya, dia beliau banyak berinternet hadis-hadis, ya tidak sampai, wallahu taala alam apakah dalanya sampai muhaddis. Yang jelasnya beliau ya banyak hafalan hadisnya, dan ilmunya tentang hadis itu kuat, sehingga beliau di dalam bukunya ini mengeluarkan hadis-hadis yang dhaif dari Ihya Ulumuddin itu, ya. Dan sebelumnya ini ditulis juga oleh Ibnu Jauzi kalau tidak salah, tentang, tapi beliau tidak tersebutkan mukhtasar, beliau cuma sebutkan Minhajul Qasidin. Saya lupa ini ada lanjutannya, wa mufid ada lanjutannya itu, Minhajul Qasidin, tapi dia tidak sebutkan mukhtasar. Nah, kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini dia sebutkan mukhtasar. Ya, ada mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, kita lanjutkan. Ya. Faslun talabul ilmi faridatun. Ya, coba dibuka supaya antum bisa lihat juga. Ya, faslun talabul ilmi faridatun. Ya. Qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu adalah fardu atau kewajiban atas setiap muslim. Ya. Rawahu Ahmad fil Ilal, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Ilal. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Ya, Ibnu Qudamah atau al-musannif rahimahullah mengatakan ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Para fuqaha berkata ya bahwa orang-orang berselisih tentang kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Ya, karena di sini nanti disebutkan di sini ya. Ya.
فقال الفقهاء هو علم الفقه إذ به يعرف الحلال والحرام. Ya, para fuqaha berkata yang dimaksud oleh hadis ini adalah ilmu fikih, yaitu kewajiban untuk kita tuntut itu adalah, ya, kalau para fuqaha mengatakan ilmu fikih, karena dengannya, ya, yang halal dan yang haram diketahui. Ya, itu bagi para fuqaha. Adapun waqala mufassiruna wal muhadditsun, ya, adapun para ahli tafsir dan para ahli hadis berkata ini atau ia adalah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya, wa ilmu kitab was sunnah id bihi ma yatawassalu ila al-ulumi kulliha, ya, karena keduanya adalah kunci semua ilmu, ya, kunci semua ilmu yang bisa mengantarkan kepada ulum, ya. Yang bisa di ini turun. Waqalatis sufiyah, ya, orang-orang sufi berkata huwa ilmul ikhlas wa afatin nufus. Ya, orang-orang sufi berkata ia adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Ya. Wa qala al-mutakallimun huwa ilmul kalami ila ghairi dhalika min al-aqwali allati laysa fiha qaulun mardi wa sahihu annahu ilmu muamalatul abdi li rabbih. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه atau ilmu muamalatil abdu, muamalatil abdu li rabbih, ya. Kalau orang mutakallimun itu, ya, mengatakan huwa ilmu kalam, ya, ilmu al-kalam. Namun as-sahih, ya, annahu ilmun muamalatul abdu was-sahih annahu ilmu muamalatil abdi, ya. Anis, bagaimana? Muamalatil abdi, na'am, li rabbih, itu ilmu muamalah atau interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ya, itu yang benar. Itulah ilmu yang diwajibkan oleh seseorang. Faridatun ala kulli muslim, itu yang diwajibkan, yang boleh sebutkan di sini as-sahih adalah ilmu interaksi muamalah antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Ya, karena seseorang ketika muamalah dengan Rabb-nya tidak bagus, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus memperbaiki muamalah interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muamalatu allati kallafa ala thalathati aqsam, ya. Muamalah yang dibebankan kepada hamba terbagi menjadi 3. I'tiqad wa fi'l wa tark. Ya. Fa idza balagha as-sabiyyu fa awwal wajibun alaihi ta'allumi kalimatai asy-syahadah wa fahmi ma'naha wa illam yahsul dzalika bin nazar wad dalil. Ya, bila seorang anak menginjak dewasa, ya, maka kewajiban pertama atasnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, ya, memahami maknanya, sekalipun hal itu belum diraih melalui an-nazar, ya, wa lam yahsul dzalika bin nazar wad dalil. Ya, meskipun hal itu belum diraih melalui kajian misalnya dan pendalilan.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil Arab bitasdiqi min ghairi ta'allumi dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima iktafa atau mencukupkan atau menerima pembenaran keimanan dari orang-orang pedalaman Arab atau Arab Badui tanpa harus mereka mempelajari dalil. Falidzalika furidal waqt, ya. Karena hal itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan waktu, ya. Tsumma yajibu alaihi an-nazar wal istidlal, ya. Kemudian wajib atasnya mengkaji dan berdalil. Misalnya idza jaa waqtus shalah wajib alaihi ta'allumi taharati was salati, ya, bila waktu salat telah tiba maka dia wajib mempelajari taharah dan salat. Wa idza 'asha ila Ramadan wajib alaihi ta'allumi as-shaum, ya. Bila dia hidup sampai bulan Ramadan maka dia diwajibkan mempelajari tentang puasa. Fa in kana lahu mal wa hala alaihi al-haul wajib alaihi ta'allumi zakat, ya. Apabila dia mempunyai harta dan sudah dia pakai selama setahun, ya, wa hala alaihi al-haul maksudnya sudah cukup setahun, maka dia harus mempelajari ilmu zakat. Wajib alaihi ta'allumi zakat, ya. Kalau tidak ada orang yang bisa dia amanahkan untuk menghitung hartanya, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu zakat tersebut. Wa in jaa waqtul hajj, ya, bila waktu haji tiba maka wa huwa mustati'un, dan dia mampu untuk itu berhaji, wajib alaihi ta'allumil manasik, maka dia diwajibkan untuk mempelajari, ya, manasik, supaya apa yang dia ingin kerjakan ke depannya, ya, dia bisa kerjakan dengan baik, ya, dengan benar. Wa amma at-turuq, adapun masalah-masalah yang harus ditinggalkan, bahwa bihasabi ma yatajaddadu minal ahwal, ya, tajaddadu, ya, dari kalimat tajdid, ya, yatajaddadu, ya, maka ia sesuai dengan terbaharunya situasi atau kondisi. La yajibu 'alal a'ma ta'allumi ma yahrumun nazar ilaihi, ya. Karena orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram atasnya, ya. Maksudnya orang buta itu tidak diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang diharamkan terhadap pandangan. Begitu maksudnya. Ya, karena kan dia tidak melihat. Wala 'alal abkami ta'allumi ma yahrum minal kalami. Begitu pula dengan, ya, orang bisu, al-abkam, orang bisu, ya, tidak wajibkan untuk mengetahui perkataan yang haram atasnya, ya, misalnya namimah, ya, ghibah, dia tidak diharamkan, tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang ghibah tersebut, karena dia tidak bisa berbicara karena dia bisu. Fa in kana fi balad yata'ata fihi syurbul khamri wa labsul harir wajib alaihi an ya'rifa tahrim dzalik, ya. Jika seseorang tinggal di suatu daerah, di suatu negeri, ya, yata'atu fihi syurbul khamri wa libsu al-harir, ya. Dia tinggal di suatu daerah, kemudian di tempat itu, ya, di mana
meminum khamar itu banyak sekali atau mewabah, ya. Dan orang memakai sutra, laki-laki memakai sutra, wajib alaihi an ya'rif tahrim dzalik. Maka dia wajib mengetahui keharamannya, ya. Dia wajib untuk mengetahui keharaman khamar tersebut supaya dia bisa terhindar dan tidak melakukan hal tersebut, dan dia bisa ingatkan orang lain. Wa amma al-i'tiqadu wa amma i'tiqadat, ya, adapun i'tiqad untuk keyakinan, fayajibu alai fayajibu ilmuha bihasabil khawatir, ya, maka ia wajib mengetahuinya menurut apa al-khawatir, ya, yang terbetik di dalam hatinya. Fa inna khatara lahu syakka fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimata asy-syahadah. Ya. Bila hatinya, ya, di apa ini? Fa in khatara lahu syak fil ma'ani, ya, misalnya ketika hatinya di tiba-tiba dia merasa kebingungan, ya, dia ragu fil ma'ani, ya, terhadap perkara makna yang ditunjuk oleh kalimat syahadat, ya, oleh dua kalimat syahadat, wajib alaihi ta'allu ma yasilu bihi ila izalati syak, ya, maka dia wajib mempelajari, ya, tentang dua kalimat syahadat itu sampai batas yang dengannya dia bisa, ya, izalatus syak, ila izalatis syak, ya, dia bisa mengusir keraguan tersebut, ya, menghilangkan keraguan tersebut, ya. Misalnya kalau kita ragu tentang makna kalimat syahadat, maka kita wajib untuk mempelajarinya untuk menghilangkan keraguan, ya, atau mengusir keraguan tersebut. Wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid'ah, ya, jadi ketika di suatu daerah, suatu negeri, ya, qad kathurat fihi al-bid'ah, ya, misalnya daerah itu, ya, bid'ah merajalela atau mewabah, wajib alaihi ay talaqqan al-haq, maka dia wajib mengetahui kebenaran. Kama law kana tajiran fi baladin sya'i fihi liba, ya, sebagaimana kama law kana tajiran, ya, sebagaimana seorang pedagang, ya, atau saudagar di sebuah wilayah yang mana riba dipraktikkan, maka wajib alaihi ta'allam al-hadar minhu, maka dia wajib untuk mempelajari tentang hal itu supaya dia terhindar dari perkara atau praktik riba, ya. Wa ya'mbaghi ay yata'allama al-iman bil ba'ts wal jannati wan nar, dan seseorang juga hendaklah mempelajari iman kepada kebangkitan, surga dan neraka. Fabana bima dzakarna anna al-murad bi talabil ilmi alladhi huwa fardu 'ain ma yata'ayyan wujubahu 'ala syakhs, ya. Fabana artinya jelaslah, ya, dari apa yang kami katakan, maksudnya penulis, fabana bima dzakarna, ya, jelaslah dari apa yang kami katakan bahwa yang dimaksud al-murad bi talabil ilmi, yang dimaksud dalam menuntut ilmu yang merupakan fardu ain,
adalah ma yata'ayyan wujubahu 'ala syakhs. Adalah menuntut ilmu ma yata'ayyan wujubahu 'ala syakhs, adalah menuntut apa yang menjadi kewajiban ya setiap pribadi, ya. Ma yata'ayyan wujubahu 'ala syakhs. Ya, kita sudah sebutkan tadi ya, ketika seseorang mau berhaji dan dia mampu untuk itu, maka dia wajibkan untuk mempelajari manasik haji. Ya, ketika dia memiliki harta yang banyak dan sudah dia terputar dan misalnya dalam setahun, ya, maka dia mempelajari tentang zakat. Ya, ketika mau Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mempelajari yang berkaitan dengan puasa dan seterusnya. Saya kira cukup ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Karena masih panjang juga ini, masih ada kurang lebih 1 halaman. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan. Ya. Jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim adalah ya, yang pertama disebutkan oleh penulis adalah ilmu muamalatul abd li rabbih. Ya. Kemudian juga disebutkan sini ya, ma yata'ayyan wujubahu ala syakhs. Ya, bahwa yang wajib diketahui itu fardu ain untuk kita tuntut adalah apa yang menjadi kewajiban setiap pribadi. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Baik. Persilakan kepada ikhwan yang ingin bertanya. Langsung dibuka mic-nya. Baik, Ustaz. Kami sendiri yang ingin bertanya, Ustaz, terkait Tujuan saya bertanya. Ya. Karena selalu setiap dibuka sisi pertanyaan biasanya. Ya, biasanya kalau ada pertanyaan yang membuka motivasi untuk kami untuk bisa mencari. Ya, misalnya kalau kami tidak tahu ya bisa mencari. Kami ada motivasi untuk mencari kalau memang kita tidak tahu. Ya, fadhal. Kalau pertanyaan Anda, Ustaz, yang terkait masalah ilmu ini, Ustaz, sebenarnya lebih ke masalah perkuliahan, Ustaz. Semisal karena kita sekarang di jurusan syariah yang berfokus di masalah fikih Islam, Ustaz, mungkin ada saran kitab-kitab Ustaz yang bagus untuk dibaca. Karena sampai sekarang anak kadang masih bingung, Ustaz, di luar kitab-kitab yang sudah dijadikan muqarrar, anak juga mau cari yang di luar itu, Ustaz. Tapi masih kurang tahu yang pas. Kalau masalah masalah fikih ya bisa dicari buku-buku imam madhab seperti bukunya Imam Syafi'i. Artinya untuk kita mengetahui ya apa yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang ilmu misalnya, untuk mengilmui ya seperti yang
misalnya tentang kunut, ya. Kenapa bisa orang mazhab Syafi'i dia berkunut misalnya, ya. Sini bisa disebutkan. Bagaimana Imam Ahmad ya mengambil mazhab Imam Ahmad tidak kunut dan seterusnya. Ya, karena kalau memang kita lihat Imam Ahmad itu beliau kan sebagai muhaddis, ya. Beliau sebagai muhaddis ya tahulah tentang banyak mengetahui tentang hadis dhaif dan seterusnya, maka beliau ya lebih berhati-hati dalam pengambilan hadis, ya. Karena yang berkaitan misalnya dengan kunut, ya, itu kan asal usulnya itu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW meminta bantuan, ya. Kan kemudian Nabi SAW memberikan bantuan, ya, berupa binatang, kemudian gembalaan, kemudian mengirimkan penghafal Al-Quran, ya. Namun ternyata di tengah perjalanan, ya rupanya dia berpura-pura masuk Islam dan ya membunuh semua para penghafal tersebut, ya, artinya berkhianat. Ya, lalu kemudian Nabi SAW kunut nazilah selama 1 bulan, ya, kunut selama 1 bulan dan ya sampai melaknat. Lalu kemudian Nabi SAW mendapat wahyu untuk atau dapat teguran dari Allah untuk memberhentikan kunut tersebut. Ya, inilah yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i, yaitu asal usul dari kunut itu. Ya. Namun Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, dia tidak menganggap hal kunut di waktu subuh saja ketika kunut nazilah, namun semuanya seluruh waktu sholat. Nah, artinya kita mempelajari ilmu fikih ini untuk mengetahui perkataan-perkataan ulama, apa yang menjawabkan berbeda pendapat, ya. Apa yang membuat ulama ini tidak artinya yang membuat dia mengambil pendapat ini dan itu, ya. Nah, misalnya buku-bukunya ya tinggal di bisa masuk ke maktabah. Nggak usah misalnya kalau beli agak berat, ya tinggal masuk antum ke maktabah untuk catat hal-hal yang penting. Misalnya satu judul misalnya tentang apa yang antum mau pelajari, ya ditulis perbedaan tentang ulama, dalil apa yang dia pakai, ya seperti itu. Nah, satu lagi nih Ustaz, nah, pada kesempatan kali ini Ustaz, Ana sendiri secara pribadi dan ikhwah juga memohon nasihat dari antum Ustaz terkait menuntut ilmu ini Ustaz, karena Ana pribadi nih Ustaz terkadang juga merasa kadang ada perasaan kayak mau menyerah sedikit Ustaz. Dan juga kadang ada ikhwah juga chat dengan Ustaz, kita mungkin tidak lanjut nih lagi nanti karena nilainya drop atau bagaimana Ustaz. Mungkin ada nasihat Ustaz dan pengalaman antum sebelumnya ketika kuliah dulu Ustaz yang bisa di-share. Yang bisa di-share. Nah, Ustaz. Yang bisa dibagi-bagi Ustaz. Ya. Saya ingat perkataannya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau menyebutkan bagaimana seorang penuntut ilmu itu ada seorang penuntut ilmu dia sudah merasa sudah
tidak mampu lagi, merasa tidak mampu lagi. Lalu kemudian dia tiba-tiba dia terbaring di sebuah bangunan atau rumah. Wallahu alam apa yang jelasnya dia melihat seekor semut, ya, seekor semut yang hendak membawa makanan, kemudian dia bawa naik ke atas tembok tersebut, ya. Kemudian semut ini dibawa oleh naik ke atas, kemudian jatuh, ya, kemudian jatuh, ya. Kemudian semut ini, ya, orang ini perhatikan karena dia sudah merasa sudah putus asa menuntut, ya, dia lihat mujahadahnya semut ini, ya, semut ini dia turun lagi ambil itu makanan, kemudian dia naik lagi, ya, kemudian jatuh, kemudian dia naik lagi, ya. Akhirnya dia termotivasi dengan peristiwa itu, ya. Bagaimana seekor semut, ya, yang kecil mujahadah untuk mendapatkan sebuah makanan, ya, bagaimana kita, ya, sebagai orang yang beriman untuk terus mendapat menuntut untuk mendapatkan, ya, ilmu untuk kemaslahatan kita dan untuk kemaslahatan umat. Ya, begitu pula dengan kisahnya Ibnu Hajar kalau tidak salah, ya, Ibnu Hajar, saya pernah dengar bahwa beliau itu ketika dia masuk awal-awal dia menuntut ilmu, dia juga agak susah untuk mendapatkan untuk masuk hafalannya, ya. Maksudnya masih mungkin dia masih awal-awal sehingga dia susah untuk menghafal, ya. Susah untuk menghafal. Lalu dia keluar, kemudian dia lari dari tempat itu sehingga tiba-tiba dia berbaring di sebuah goa kecil, kemudian dia mendapatkan tetesan air yang kemudian menetes sedikit demi sedikit dan sehingga melubangi sebuah batu. Ini kisahnya Ibnu Hajar, ya. Kemudian, ya, setetes air yang menetes itu bisa melubangi batu, ya. Lalu kemudian beliau mengambil ibrah, ya, bahwa, ya, bagaimanapun hafalan kita susahnya masuk, tapi kalau terus diulang-ulang maka insya Allah akan berbekas, ya, pastilah akan. Yang penting intinya adalah kesabaran, ya, bagaimana kita bersabar, ya, dalam menuntut ilmu, ya. Kalau Buya Hamka yang menyebutkan, ya, ketika layar sudah dibuka maka pantang untuk kita, ya, untuk kita berbalik arah untuk kembali meskipun ombak begitu dahsyat, ya. Itu perkataan Buya Hamka. Artinya ketika kita sudah niatkan untuk menuntut ilmu, maka jangan lagi berpikir untuk berbalik arah, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya pada malam hari ini. Apakah masih ada di antara ikhwan yang ingin bertanya? Taib. Bismillah sendiri. Oh iya, apa, akhi? Muhammad Gufron. Oh iya. Apa ini seperti dalam perjalanan ke rumah ini? Dan minta nasihatnya sedikit Ustaz, karena apalagi seperti keadaan kami ini Ustaz, yang istilahnya berpisah dengan jamaah Ustaz, begitu. Dan terkadang juga keterpisahan itu Ustaz membuat kami juga jadi futur begitu Ustaz. Ya. Yang pertama adalah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya diberikan
keteguhan, kesabaran di dalam menuntut ilmu. Karena yang kan dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal lainnya syaitan pasti berupaya untuk menggiring kita supaya kita tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tablis syaitan, terus membisikkan supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita awalnya mungkin dibisikkan untuk untuk malas untuk masuk belajar, lalu kemudian bagaimana kita dibisikkan supaya keluar saja dari ma'had dan seterusnya. Pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada kedua orang tua untuk senantiasa didoakan, karena doa orang tua juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita tidak meninggalkan amal-amal kebaikan, karena amal kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas itu berpengaruh pada amalan-amalan kita yang lain, kan, karena kebaikan itu saling memanggil, saling memanggil. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain akan ikut, dan banyak bersedekah, banyak bersedekah, karena dengan bersedekah biasanya ada tasbit di dalam jiwa kita, ada Allah memberikan petunjuk dengan sedekah yang kita infakkan itu, yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa tathbita min anfusihim, Allah memberikan keteguhan di dalam jiwanya, bagi orang-orang yang banyak bersedekah. Nah, saya kira itu. Nah, Ustaz, syukran. Barakallah. Ustaz, Masya Allah. Nasihat-nasihat yang sangat berharga pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz yang telah bersedia membawakan materi tarbiyah kepada kita pada malam hari ini, dan juga terkait nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga dan sangat kita butuhkan bersama, terutama dalam hal meniti jalan menuntut ilmu ini yang tentunya sangatlah banyak rintangan dan cobaannya. Baik, mungkin kita cukupkan sesi tarbiyah kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz dan ikhwas sekalian yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب استاذنكم يا اخوان. Nah, Ustaz. شكرا على جزاكم الله خير على حضوركم. وإياكم يا أستاذ. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. Waalaikumsalam ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kasih